analisa pil gaib yang saya tangkap di sini disinyalir sebagai tempat penjara orang-orang yang dirantai dan sekarang dikosongkan. Dari penglihatan mata batin saya bahwa di sini bukan tempat kosong, tapi banyak berkerumunan dari sosok-sosok astral yang memang suka berdiam di sini. Seperti ini aja tembok-tembok yang udah kumuh dan lusuh bisa dilihat, dan pohon-pohon tua yang kelihatan angker itu memang sukanya atau bersemayam sosok-sosok astral yang negatif. Saya lihat di sini juga berdiri sosok yang tinggi besar. Sebelah kiri saya, tangannya itu seperti kepalanya kecil tapi tangannya gede dan berbulu. Mungkin kalau di Jawa orang bilang itu rajanya genderuwo. Banyak dari sosok-sosok yang memang berjalan dengan bergentayangan tanpa kepala, tanpa kaki, dan bahkan ada yang terbelenggu di rantai dan jalannya sampai sempoyongan gak kuat berjalan. Karena apa? Karena rantainya sangat luar biasa, sangat gede sekali. Di pojok situ juga ada berdiam perempuan, ya, perempuan satu, dia songgowang seperti ini, ngelamun tanpa apa yang harus dibicarakan. Mungkin saya akan coba penelusuran ke sebelah kiri, langsung nanti kita akan terus menyusuri sampai seluas mana ini akan saya telusuri sampai ketemu apa yang saya cari, ya. Kalau sedikit saya lihat, ini bukan hanya tanah, tapi sebenarnya di situ banyak tulang belulang di dalam tanah itu. Mungkin sebagai penggambaran, mungkin bukan penggambaran ya, tapi ketika orang itu meninggal dan mati, maka akan bisa dikubur di sini dan dibuang begitu saja terus ditanam. Oke, kita akan ke sana. Astagfirullahaladzim, pemirsa, ternyata baru ini saya ketemukan juga ada jalan seperti jalan itu di atas sungai. Kita kalau dengan kasat mata itu terlihat batu-batuan, tapi sepertinya itu di atas sungai yang itu ada gelombang jembatan yang mau runtuh gitu. Itu sering dihinggapi atau sering dilewati. Seperti kaulah buntung di situ, hitam. Cuman coba saya kesana. Sosok astral negatif, cuman kepala yang tadi memang sengaja mungkin ingin menghalangi ketika saya akan memvisualkan gambaran-gambaran yang saya lihat. Makanya saya netralisir, mudah-mudahan ya tidak ganggu lagi kepada teman-teman dan juga terutama juga kru ya yang mengabadikan gambaran di sini. Kecil tapi itu ganas banget. Bukan saya membunuh, tapi menetralisir, mengamankan saja, saling menghormati, itu aja. Oke, saya akan menggambar apa yang saya lihat.
yang saya temukan ketika melukis. Jadi ketika saya observasi sendiri di wilayah sini, juga di dalam penjara dan juga di luar tadi, saya lihat ada segerombolan ya, penduduk asal sini banyak banget. Tapi ternyata ketika saya melukis, itu ada singgasana yang itu ada di sini nih. Oh, di belakang? Iya, dari antara tanah penjara ini sama tanah yang sebelah itu gabung. Jadi posisi singgasana itu, singgasana gaib itu antara tanah ini di situ, di tengah-tengah. Okay. Nah, di situ ada jalan. Ketika saya masuk ke wilayah situ itu ada jalan setapak dan itu ada seperti jembatan dan bawahnya itu air. Nah, dan saya naik jembatan tadi tuh, sampai ternyata kita itu sekarang ini posisi kita itu di teras daripada singgasana itu. Okay. Nah, penduduknya banyak banget dan ketika saya melukis pada hilang, kabur, sepi, senyap tanpa penduduk. Dan setelah pelusikan mau selesai, hampir 90% ya, itu ada sosok Palasik datang. Palasik ini sosoknya. Palasik itu bukan orang bunian ya, tapi dia itu sosok astral yang memang itu dari ilmu hitam. Nah, dia suka makan bayi yang masih dalam kandungan, ada yang bayi sudah lahir dan bahkan bayi yang sudah meninggal. Itu diambil buat konsumsi untuk makan dan akhirnya menjadi kuat dan akhirnya menjadi kekebalan ilmunya menjadi sihir. Seperti itu sosok ini. Kenapa dia sering terbang dan mengelilingi lokasi ini? Karena tempat ini yang di belakang sini kan tuh tempat sesajen. Apakah dia yang dominan? Iya, sering ke situ. Maka dia mondar-mandir. Ketika ada orang saja di sini, dia datang lagi seperti itu. Ternyata bukan haknya, balik lagi ke situ, mondar-mandir terus sering terbang. Yaudah yuk. Pasti kangen dong sama Mas Tuko. Apalagi Mbak Lia itu, CS-nya. Matanya yang kangen. Oke, kita buru-buru aja ya. Oke, kita langsung lanjut ketemu Mas Tuko pemirsa. Ayo. Kata Bang Yul, saya nanya ini tempat ini kok sepi nyaman kayak apa? Nggak tanya di sini sering terjadi anak nangis sendiri terus minta tolong sama Bang Yul. Namanya Palasik.